Assalamualaikum anak-anakku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, yakni mengenai isi kandungan surah Al-Fil. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk materi pertama, kita akan mempelajari lebih mendalam mengenai surah Al-Fil. Surah Al-Fil diturunkan sesudah surah Al-Kafirun. Surah Al-Fil dalam Al-Quran urutannya yakni terdapat pada urutan surah ke-105. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Al-Fil sendiri memiliki arti yakni gajah. Apa anak-anakku? Surah Al-Fil memiliki arti gajah. Nah, sebelum kita masuk dalam materi selanjutnya, mari kita simak bersama-sama mengenai kisah yang ada di dalam surah Al-Fil. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, Surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abrohah yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abrohah dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah.
Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuhan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abrohah datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abrohah dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abrohah, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abrohah ke Mekah. Nah, anak-anakku, itu tadi merupakan kisah di balik surah Al-Fil. Semoga kita dapat mempelajarinya lebih dalam. Nah, apa saja Kak isi kandungan yang ada di dalam surah Al-Fil? Yang pertama yakni Allah Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Yang kedua, jangan mudah merasa iri atas kenikmatan yang didapat orang lain karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Jadi kita tidak boleh merasa iri ya anak-anakku. Nah, selanjutnya apalagi isi kandungan surah Al-Fil? Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan mendapatkan azab dari Allah dengan memberikan siksa yang pedih. Apa itu azab? Azab adalah hukuman yang diberikan oleh Allah. Maka kita tidak boleh menjadi orang yang sombong ya anak-anakku. Dan tidak ada hal yang mustahil bagi Allah jika Allah telah menghendakinya. Nah, anak-anakku, itu semua merupakan materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan mendapatkan manfaat dan syafaatnya. Alhamdulillah kita sudah berada dalam penghujung materi pada hari ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.